Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, insya Allah hari ini kita akan membahas tentang Quranic terapi sebagai biblioterapi Islami dalam mata kuliah Asuhan Keperawatan Spiritual Muslim yang kedua ya. Sebelum kita mulai, mari kita sama-sama membaca basmalah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita akan diskusi tentang definisi dari biblioterapi, kemudian memahami sejarah biblioterapi, fungsi biblioterapi, kemudian menjadikan Al-Quran sebagai terapi atau sebagai syifa, membuat didaktik biblioterapi Islami, dan juga mempraktikkan biblioterapi Islami. Biblioterapi itu bisa juga diistilahkan dengan kata-kata seperti ini ya. Bisa juga dikatakan sebagai literaterapi atau terapi bacaan. Jadi sumber bacaannya tidak harus selalu dari buku ataupun cerita, misalnya puisi ataupun syair lagu, itu juga bisa menjadi salah satu bacaan yang bisa memberikan efek terapi. Atau juga disebut dengan bibliokonseling. Kenapa bibliokonseling? Ini sama hampir mirip dengan membaca terbimbing. Karena dengan membaca ini si pembaca diarahkan kepada pemikiran-pemikiran baru ataupun keyakinan-keyakinan baru yang bisa mengubah perilakunya. Atau juga dikatakan sebagai book matching. Ya, jadi artinya book matching itu ada kecocokan antara apa yang dialami ataupun yang dirasakan oleh si pembaca dengan apa yang dibaca di dalam buku. Kemudian juga bisa dikatakan sebagai terapi perpustakaan atau bibliopsikologi ya. Nah, bibliopsikologi ini juga sama. Jadi buku-buku yang bisa memberikan efek terhadap jiwa atau membangun jiwa. Biblioterapi sendiri adalah kombinasi dari kata Yunani yaitu biblio dan terapi gitu ya. Terapi ya penyembuhan, pemulihan, kemudian biblio itu buku. Proses interaksi dinamis antara kepribadian pembaca dan karya sastra di bawah bimbingan seorang biblioterapis yang terlatih. Jadi biblioterapi itu sebenarnya adalah proses bagian dari proses konseling sebenarnya ya, dari seorang biblioterapis yang terlatih kepada kliennya untuk membantu klien membangun kepribadian ataupun perilaku yang baru gitu ya, dan menghilangkan perilaku-perilaku yang negatif sebelumnya. Ini juga sama disampaikan oleh Krotter itu tahun 1916 ya untuk istilah biblioterapi ini. Jadi intinya adalah sumber bacaan yang bisa mempengaruhi kondisi psikologi seseorang menjadi lebih positif atau dikenal dengan istilah biblioterapi. Nah, bagaimana aplikasi biblioterapi di klinis? Ulasan tentang biblioterapi ini sebenarnya sudah banyak ya dilakukan. Contohnya misalnya penelitian dari tahun 93 sampai 2014 itu menemukan bahwa ada 4 kelompok utama yang bisa mempraktikkan biblioterapi. Kita lihat di sini ada psikolog, pustakawan, perawat, pekerja sosial atau yang lain-lain. Dan ternyata memang yang paling banyak, yang paling sering melakukan biblioterapi itu adalah psikolog ya. Kita lihat perawat di sini masih sedikit karena mungkin belum begitu familiar ya. Bagi di Indonesia mungkin ini belum menjadi bagian intervensi yang betul-betul bisa diaplikasikan. Padahal kalau kita lihat di NOKNIK ataupun SLKI dan SIKI ya, yang punya Indonesia, itu di situ ada penata laksanaan pemberian intervensi bacaan yang positif ya atau biblioterapi. Hanya mungkin implementasinya masih
belum difahami dengan rinci ataupun dengan jelas ya. Jadi hanya sekedar memberi bacaan, setelah itu selesai. Padahal ada proses konseling dan juga ada proses eh, apa namanya terapi yang memang dilalui ya dari klien itu atau pasien bersama dengan terapis. Nanti kita akan bahas berikutnya ya. Nah, pembagian biblioterapi sendiri itu ada yang disebut dengan biblioterapi klinis atau clinical biblioterapi. Nah, ini memang ditujukan untuk orang-orang yang memiliki masalah emosi atau perilaku yang signifikan ya. Kemudian kecenderungannya adalah memang pada orang-orang yang sedang sakit gitu. Dan ini dilakukan oleh tenaga profesional seperti perawat, psikolog, dokter dan lain-lain ya. Sementara untuk biblioterapi perkembangan atau developmental biblioterapi itu memfasilitasi perkembangan psikologi spiritual dan aktualisasi diri dengan populasi yang pada dasarnya sehat. Jadi artinya contohnya misalnya pada pelajar, mahasiswa ya yang memang ingin mengembangkan diri, dibantu ya proses pengembangan diri itu melalui biblioterapi yang difasilitasi oleh guru misalnya pustakawan ataupun orang awam misalnya orang tua. Nah, itu perbedaan dari biblioterapi klinis dan perkembangan. Untuk biblioterapi klinis sendiri sasarannya pasien dewasa dan juga bisa pasien anak ya. Pasien dewasa tadi pasien-pasien yang memang memiliki masalah emosional yang signifikan gitu ya, misalnya depresi, eh, cemas, kecemasan yang berlebihan gitu ya, kemudian takut ataupun tidak memiliki harapan, kemudian juga yang temperamental. Sementara biblioterapi untuk anak nanti lebih ke arah bagaimana memberikan rasa nyaman ya, dan juga bisa untuk mengembangkan diri. Kita lihat fungsi biblioterapi. Sebelum kita membahas tentang fungsi dari biblioterapi itu sendiri, kita ketahui bahwa pada manusia itu ada yang disebut dengan sistem nilai atau belief system ya, sistem keyakinan, nilai-nilai yang memang diyakini oleh manusia sepanjang hidupnya. Nah, kita tahu bahwa pikiran kita sebenarnya pada dasarnya secara garis besar itu terdiri dari pikiran sadar dan pikiran alam bawah sadar. Dan ternyata yang paling banyak menggerakkan kita itu adalah pikiran ataupun alam bawah sadar, itu kurang lebih sekitar 88%. Maka jangan heran ketika misalnya seseorang yang meyakini dirinya sendiri bahwa tidak memiliki kepercayaan diri, maka memang pikiran dan perilakunya juga akan menunjukkan bahwa dia orang yang tidak percaya diri. Nah, belief system ini adalah seperti life script atau blueprint ya, atau landasan keyakinan yang melatar belakangi seseorang bersikap dan berperilaku. Belief system bisa mencakup semua hal dalam kehidupan ya, bisa tentang agama atau religi, religius ya, tentang cinta, tentang keluarga, tentang persahabatan dan lain-lain, yang pada intinya itu menjadi standar kebenaran yang ada dalam pikiran seseorang. Jadi kadang standar pikiran kita itu berbeda dengan standar pikiran orang lain gitu ya, karena setiap individu waktu itu pernah kita bahas dia unik ya, tergantung dari stimulasi eksternal dan internal yang dia dapatkan gitu ya. Salah satunya misalnya pola asuh, kemudian juga lingkungan di mana dia tumbuh. Nah, dalam kamus yang bahasa umum, belief system ini bisa dikatakan sebagai pola pikir ataupun keyakinan ya. Contoh misalnya contoh belief atau contoh pola pikir itu saya berani, saya percaya diri, saya penakut dan lain-lain. Belief system ini tercipta itu memang dari setiap peristiwa masa lalu yang kita dapatkan ya, dari mulai lahir sampai sekarang, bahkan mungkin sejak kandungan ya. Sejak kandungan ketika seorang ibu menjaga kehamilan dengan sangat baik, tentunya juga itu akan berpengaruh terhadap perkembangan dan pertumbuhan si bayi pada tahap berikutnya. Termasuk pengaruh lingkungan ya, di mana seseorang
yang tumbuh dalam lingkungan yang baik, yang hangat gitu ya, kemudian juga selalu mendapatkan dukungan dari keluarga, itu akan tumbuh menjadi orang yang kecenderungannya adalah menjadi pribadi yang positif. Tapi kebalikannya, orang yang tumbuh dalam lingkungan yang tidak mensupport ya, tidak mendukung perkembangan baik itu sosial, psikologis maupun spiritualnya, tentunya ini juga akan berpengaruh terhadap kepribadian dari individu tersebut. Dan belief system ini menciptakan apa namanya tadi pola pikir ya, pola pikir dan keyakinan kita gitu. Termasuk di sini lingkungan itu keluarga, sekolah, teman, komunitas dan lain-lain. Jadi makanya kita harus hati-hati ya. Semua interaksi yang kita lakukan dalam bersosialisasi ataupun bermasyarakat tentunya akan berpotensi menciptakan pola pikir maupun tadi keyakinan kita ya. Ada istilah kan yang bergaul dengan tukang minyak akan kebawa wangi gitu ya, minyak wangi. Yang bergaul dengan tukang terasi juga baunya akan bau terasi kan, ada istilah seperti itu ya. Jadi kita pun akan tercermin dari apa yang kita pikirkan gitu ya. Dan kemudian juga apa yang ada di dalam pikiran kita itu akan tercermin dengan selama ini dengan siapa kita berinteraksi, bersosialisasi dan juga berasosiasi. Jadi memang di sini kita harus hati-hati memilih lingkungan ya, memilih lingkungan, memilih pergaulan, memilih teman gitu itu harus betul-betul kita lihat apakah memang bisa memberikan dampak yang positif atau tidak terhadap keyakinan kita. Nah, belief system ini seringkali ukurannya standarnya itu adalah pribadi gitu ya, pribadi sendiri berdasarkan pengalaman-pengalaman hidupnya. Tentunya pengalaman kehidupan beragama, kehidupan spiritual yang baik itu akan sangat mempengaruhi keyakinan-keyakinan hidupnya, prinsip-prinsip hidupnya, sehingga ketika dia berinteraksi dengan masyarakat ataupun menentukan sebuah keputusan yang menyangkut kehidupannya, itu tentunya akan juga didasari oleh nilai-nilai spiritual ataupun agama yang dia miliki gitu ya. Jadi bisa dibayangkan ketika seseorang tidak mendapatkan pendidikan spiritual yang baik sejak dini, itu tentunya juga nilai-nilainya akan dipengaruhi oleh hal-hal yang sifatnya bukan spiritual gitu ya. Jadi pasti akan berbeda keputusan yang diambil ataupun pola pikir serta keyakinan yang dimiliki individu tersebut gitu ya. Kemudian karena tadi memang kadang gitu ya didasari oleh apa namanya standar-standar pribadi, kadang memang keyakinan ini berbeda-beda setiap orang ya. Jadi jangan heran kalau misalnya kita melihat tentang apa namanya sikap ataupun respon terhadap satu peristiwa itu bisa berbeda-beda dari setiap orang gitu ya. Jadi pasti ada yang pro, ada yang kontra. Nah, kenapa memang berbeda-beda gitu? Karena tadi individu unik ya. Yang penting bagi kita adalah apakah si belief kita itu gitu ya, keyakinan kita terhadap sesuatu hal itu bisa memberdayakan ya, atau empowering istilahnya, bisa memberdayakan, memperkuat potensi kita untuk terus maju gitu ya, atau justru tidak memberdayakan, disempowering ya, justru malah semakin kita lemah gitu ya. Nah, tinggal kita pilih. Kalau ternyata keyakinan kita itu membuat kita tidak berdaya dan sulit untuk mengembangkan diri, sebaiknya itu dirubah gitu ya. Dan tidak sulit sebenarnya untuk merubah, karena ingat mungkin materi yang pertama, manusia itu adalah sistem terbuka. Jadi peluang dia untuk berubah itu sangat tinggi, tinggal bagaimana kemauan dia untuk bergerak dan berubah dari yang negatif menjadi ke arah yang positif ya, dari yang disempowering menjadi empowering. Kita lihat, nah ini ya, gen ya. Kita itu kan terdiri dari banyak sel jutaan mungkin ya, kita tidak bisa hitung satu-satu. Mungkin sebenarnya ada di dalam buku-buku referensi disebutkan sekian juta ya sel pada manusia, dan di dalamnya terdiri dari gen ya. Gen ini fungsinya apa? Dia mensintesis protein. Sementara kita tahu protein itu fungsinya adalah sebagai bahan dasar untuk pembentukan hormon dan enzim yang ada di dalam tubuh kita. Dan hormon enzim ini tentunya
dia sangat berpengaruh terhadap kehidupan manusia. Ya, salah satunya misalnya secara fisik. Ketika seseorang kekurangan hormon atau enzim, pasti akan muncul penyakit-penyakit tertentu, gitu ya. Kemudian ketika misalnya keseimbangannya terganggu, maka juga itu akan berpengaruh terhadap fisiologis atau patomekanisme yang ada di dalam tubuh manusia tersebut. Jadi seolah-olah memang makanya ini ada tanda kutip ya, hormon dan enzim ini mengatur kehidupan kita itu berdasarkan naik turunnya level dari dua hal ini gitu ya, secara garis besar. Nah, kita lihat bahwa gen itu sifatnya sangat lentur, sangat fleksibel gitu ya, mudah berubah, mudah beradaptasi dengan rangsangan ataupun stimulasi yang datang dari luar dirinya. Stimulasi itu melalui apa? Panca indera ya. Jadi panca indera itu kan sebagai jendela gitu ya, jendela dalam diri kita untuk bisa membuka, menerima rangsangan ataupun stimulasi dari luar, yaitu melalui visual, auditori, kinestetik, olfaktori maupun gustatori ya. Visual ya penglihatan, apa yang kita lihat itu bisa mempengaruhi secara hormon dan enzim yang ada di dalam tubuh kita juga itu ya. Kemudian secara auditori misalnya mendengar kata-kata yang negatif seumur hidup, misalnya ya seorang anak yang diasuh oleh ibu ataupun ayah yang selalu merendahkan dirinya, maka apa yang dia dengar setiap hari, apa yang dia masuk ke dalam auditorinya itu lama-lama menjadi sebuah keyakinan di dalam dirinya bahwa memang dia seorang anak yang nakal misalnya ya, atau anak yang tidak berguna. Kemudian kinestetik dari pergerakan ya, pergerakan kita, sentuhan gitu ya, itu juga sentuhan, pukulan misalnya, itu juga bisa mempengaruhi karakter kita jika stimulasi itu terus-terusan kita terima gitu ya. Karena akan mempengaruhi tadi pergerakan hormon dan enzim. Kemudian juga olfaktori ya, dari penciuman itu juga bisa. Kemudian gustatori dari rasa ya, dari pengecapan itu juga bisa membuat stimulasi terhadap diri kita. Nah, berikutnya stimulasi dari fakog ini bisa mempengaruhi pola pikir dan keyakinan kita sebagai individu, sehingga bisa lahir, pada dasarnya lahir dua sikap ya. Tinggal kita memilih sikap yang mana yang akan kita ambil, yaitu berpikir dan bertindak positif atau gitu ya, berpikir dan bertindak yang negatif. Jadi ibaratnya begini, dari apa yang kita yakini gitu ya, dari belief tadi itu bisa mengarahkan kita untuk berpikir dan bertindak tertentu. Berpikir dan bertindak yang terus berulang-ulang dengan keyakinan yang sama itu ujung-ujungnya adalah akan menentukan nasib kita. Ya, kemudian nasib kita yang terus kita terima berdasarkan apa yang kita yakini, apa yang kita lakukan, maka ujung-ujungnya itu adalah takdir kita. Contohnya begini, ketika kita merasa bahwa kita tidak bisa misalnya ya mengejar suatu impian misalnya, tetapi ketika masih ada keyakinan bahwa dengan berbagai macam upaya yang dilakukan sampai optimal, sehingga akan mendorong dia berperilaku untuk berusaha secara maksimal gitu ya. Beda dengan keyakinan misalnya saya tidak mampu, kemudian dia meyakini bahwa memang dia tidak mampu dan tidak bisa melakukan apa-apa, tentunya nanti juga nasibnya akan berbeda ya, akan berbeda nasib yang memang ikhtiar terus, berdoa terus gitu, dengan orang yang akhirnya diam, itu pasti akan berbeda nasibnya, dan takdirnya juga akan mengikuti gitu ya dengan jalan seperti itu. Walaupun kita tahu bahwa kodo dan kodar Allah itu ada, tetapi kan kita juga perlu berusaha dengan optimal untuk mencapai sesuatu yang kita cita-citakan gitu ya. Nah, ini tadi ya penjelasan lebih jauh lagi sebelum kita bicara tentang fungsi dari biblioterapi, bahwa setiap kata-kata ataupun informasi yang kita terima dari fakog tadi, visual, auditori, kinestetik, olfaktori, dan gustatori ini, itu kita terima ya. Kemudian sebelum akhirnya kita yakini, itu biasanya itu akan difilter dulu sebenarnya
Jadi ada batas kritis antara pikiran sadar dengan alam bawah sadar, itu ada semacam garis pembatas gitu ya. Nah, garis pembatas itu sebenarnya adalah fungsinya untuk memfilter apa yang kita terima dari luar, mau kita yakini atau tidak gitu ya. Nah, difilter, kemudian kita berpikir, memproses gitu informasi tersebut. Kemudian memang akhirnya kita yakini, kita setuju dengan informasi tadi dari luar ya. Contohnya misalnya kamu tuh kelihatan gak pede kalau ngomong misalnya ya, selalu berputar-putar misalnya, membuat kita nggak paham, nggak ngerti. Nah, itu kalau terus-terusan diungkapkan, akhirnya ketika dia memaknai bahwa, kemudian berpikir bahwa apa yang disampaikan oleh tadi informasi dari luar, kemudian dia yakin dan setuju, maka itu akan menjadi keyakinannya seperti itu gitu ya. Tetapi bisa jadi ada orang yang ketika mendengar informasi tersebut atau stimulasi tersebut, kemudian dia memfilter ya, memaknai terlebih dahulu, apakah benar saya seperti itu? Enggak kok, saya tidak seperti itu gitu ya. Kenapa saya bicara seperti lambat? Karena saya hati-hati gitu ya. Saya ingin memilih kata-kata yang terbaik supaya ketika saya bicara saya tidak menyakiti orang lain. Nah, dia punya pemikiran sendiri, punya alasan sendiri tentang kenapa dia bertindak, berperilaku seperti yang ditangkap oleh orang lain dan dipersepsikan lain gitu ya oleh lingkungannya. Maka ketika dia berpikir sesuatu yang memang tidak disetujui dari informasi tadi yang dia dapat dari luar, kemudian dia melakukan reframing ya, membingkai ulang tentang informasi yang tadi dia terima menjadi sebuah makna baru gitu ya. Kemudian makna baru ini dia yakini sebagai pola pikir dia, sebagai sistem nilai dia, sebagai belief dia, sebagai keyakinan dia, sehingga ini akan mempengaruhi tindakan atau perilakunya gitu ya. Nah, di mana biblioterapi itu fungsinya adalah dia mereframe ya. Contoh misalnya ada kasus seorang ibu yang pernah saya sampaikan ya, seorang ibu hamil kemudian melahirkan, dan ternyata setelah melahirkan dia mengalami postpartum blues ya, kondisi di mana dia memang tidak bisa menerima kehamilan sampai dengan persalinan ya, jadi tidak mau interaksi dengan bayinya, bahkan tidak mau menyusui bayinya. Karena apa? Ternyata ada persepsi yang salah, ada cara berpikir yang salah. Salahnya di mana? Ketika dia menganggap bahwa rasa sakit yang dia alami selama 9 bulan, kemudian dia harus dioperasi gitu ya karena kehamilannya, kemudian rasa sakit di bagian punggungnya akibat saraf kejepit ya, atau HNP, itu membuat dia semakin menderita gitu dengan kehamilannya. Ditambah memang dari sejak awal dia tidak merencanakan kehamilannya gitu ya, karena anak yang pertama masih kecil. Jadi itu semakin bertambah gitu ya beban psikologisnya, dan yang dia salahkan adalah si bayinya gitu ya. Bayinya lah yang membuat dia sakit. Maka ini ada cara berpikir yang salah. Jadi biblioterapi itu bisa kita identifikasi, kita indikasikan pada pasien-pasien yang memiliki cara berpikir yang kurang tepat gitu ya, harus dibangun ulang. Jadi bisa dengan istilahnya, ini juga bisa menjadi bagian dari cognitive behavioral therapy gitu ya. Jadi membangun kognisinya, kemudian afeksinya, perilakunya, sehingga membentuk perilaku yang baru. Nah, saat itu kita coba pendekatannya dengan Quranic terapi ya, biblioterapi versi Islam. Kita bimbing si ibu untuk membaca tidak banyak artikelnya, atau bacaannya itu hanya 2 halaman ya, tetapi di situ mengungkapkan tentang bagaimana keutamaan seorang ibu yang dari sejak hamil sampai melahirkan kemudian menyusui dalam pandangan Islam itu ya. Al-Quran kemudian menyebutkan, ayat-ayatnya juga banyak, kemudian juga dikuatkan dengan hadis-hadis Rasulullah ya. Salah satunya adalah dia itu akan mendapatkan ampunan seluruh makhluk seluas langit dan bumi gitu ya. Jadi bayangkan keutamaan itu dia bagi wanita yang dari sejak bagaimana menderita sejak hamil gitu ya, kemudian
melahirkan bahkan sampai menyusui, ternyata keutamaannya sangat luar biasa gitu ya. Nah, oke, silakan nanti bisa searching sendiri ya, dan itu akan menguatkan perempuan-perempuan yang memang akhirnya menjalani proses kehamilan sampai menyusui ini dengan sabar gitu ya. Dan apa yang terjadi ketika kita melakukan reframe? Ya, tadi pola pikir yang salah, dia menganggap bayinya adalah sosok yang membuat dia menderita, kemudian dirubah, ternyata dia akhirnya bisa melihat bahwa justru bayi ini menjadi jalan gitu ya, menjadi wasilah, menjadi jalan bagi dia untuk mendapatkan banyak pahala gitu, banyak pengampunan dari Allah gitu ya, banyak, bahkan disetarakan dengan yang pejuang yang mati syahid ketika memang akhirnya dia tidak mampu melewati fase penderitaan itu dan harus meninggal gitu ya, seorang wanita atau seorang ibu. Maka itu setara dengan yang pergi berjihad gitu, luar biasa sekali gitu ya. Akhirnya dia menangis gitu ya, itu hanya 2 kali pertemuan ya, 2 sesi. Kemudian dia menangis. Jadi sesi yang pertama itu dia sudah berani melihat bayinya walaupun belum berani menyentuh. Pertemuan berikutnya itu sudah akhirnya berani untuk menggendong sampai menyusui bayinya ya. Nah, itu luar biasa. Jadi kalau dilakukan dengan tepat ya, biblioterapi ini, terapi dengan bacaan itu justru bisa membantu si klien atau pasien kita tuh keluar dari permasalahan-permasalahan tadi emosi yang signifikan ya. Maka dia muncul belief baru kan, keyakinan baru tentang bayinya tadi. Maka tindakannya pun akan baru, berbeda dengan tindakan atau perilaku dia yang pertama gitu ya, contohnya. Kemudian apa sih outcome gitu ya, ataupun tujuan akhir dari pemberian biblioterapi ini? Pertama adalah untuk katarsis emosi ya. Katarsis emosi itu jadi tadi mengungkapkan, mengeluarkan unek-unek, menyampaikan perasaan-perasaan yang menjadi emosi negatifnya gitu ya, yang membebani pasien tuh keluar. Salah satu caranya bisa misalnya dengan tadi memang secara asertif dia menyampaikan apa yang dia rasakan ataupun menangis ya. Biasanya ada yang tidak mampu menyampaikan dengan kata-kata, itu jalannya adalah dengan menangis gitu ya. Dan memang menangis ini salah satu cara untuk merilis emosi negatif. Jadi boleh ya dilakukan, bahkan laki-laki pun boleh gitu, kecenderungan karena memang mungkin dari sejak kecil tadi belief system ya, laki-laki itu tidak boleh menangis, jangan cengeng gitu ya. Maka kecenderungan memang akhirnya banyak yang tidak mampu mengekspresikan perasaannya gitu ya. Jadi kita tidak boleh sebenarnya menahan rasa ataupun emosi yang dialami oleh anak-anak kita misalnya ya. Contohnya ketika seorang anak laki-laki yang memang ketika jatuh dia sakit kemudian dia nangis, ya biarkan aja dulu gitu ya. Kasih kesempatan, kemudian baru kita dekati, kita peluk supaya dia merasakan ada dukungan gitu ya. Kadang tidak perlu banyak berkata-kata, dengan non-verbal kita pun itu bisa dirasakan ya, bentuk dukungan yang diinginkan oleh si anak. Nah, itu katarsis emosi, salah satunya adalah untuk mengeluarkan, menjadi hatinya menjadi lebih tenang, lebih bersih gitu ya, karena tadi yang negatif-negatifnya keluar. Jadi kayak mengeluarkan sampah emosi gitu ya. Kemudian akhirnya menemukan solusi melalui bacaan itu. Jadi si biblioterapi ini seolah-olah berfungsi memberikan nasihat tanpa nasihat. Jadi kebayang kalau misalnya kita ke pasien kayak ceramah ya, ibu harus begini begitu, itu nggak efektif ya. Bahkan kadang kita justru belajar lebih banyak dari pasien tentang kesabaran, tentang syukur, tentang ikhlas tuh pasien yang lebih tahu, karena mereka yang paling tahu bagaimana rasanya sakit itu gitu ya. Hanya bagaimana supaya bisa bertahan dengan sabar, ikhlas, syukur tadi, maka bisa salah satunya adalah dikuatkan dengan biblioterapi, Quranic terapi ya, pendekatan terapi bacaan melalui Al-Quran kalau pasiennya muslim ya. Nah, kemudian tadi menemukan solusi dari bacaan, kemudian efeknya ini bisa menurunkan stres. Itu yang kita harapkan gitu ya. Walaupun nanti dalam konteks Islam itu bukan hanya menurunkan stres, setelah itu kita mau ngapain gitu kan, tidak berhenti sampai di sini. Nah, untuk anak biblioterapi itu
Bisa memberikan hiburan, distraksi, misalnya ketika mau tindakan invasif ya, berikan dulu bacaan-bacaan yang menarik, misalnya tentang anak yang berani, tentang anak yang soleh dan lain sebagainya ya. Itu untuk mengurangi stres, kemudian memberikan rasa aman dan nyaman. Nah, sekarang kita masuk ke Quran sebagai biblioterapi Islami gitu ya. Artinya kita menjadikan Al-Quran sebagai rujukan utama. Quranik ya, bacaan Quran, terapi penyembuhan. Jadi Quranik terapi adalah penyembuhan dengan bacaan Al-Quran, atau Al-Quran bisa sebagai syifa. Sebelum kita bicara tadi tentang Al-Quran, kita lihat dulu ya spiritual dalam pandangan Islam. Jadi dalam terminologi Islam, konsep spiritual berhubungan langsung dengan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah ya, sunnah Nabi. Ayat Al-Quran dan perilaku Nabi Muhammad SAW itu mengandung praktik-praktik serta makna-makna spiritual yang banyak ya. Contohnya aja, misalnya ketika Rasulullah sebagai pribadi gitu, beliau saat itu kan rajin memberikan makan pada seorang buta ya. Nah, yang si buta Yahudi ini dia tidak mengetahui bahwa yang menyuapi itu ada Rasulullah. Dia tuh merasa bahwa sangat nyaman gitu ketika diperhatikan oleh Rasulullah ya, ketika disuapi. Kemudian caranya juga dia udah terekam sekali di dalam alam pikirannya gitu, dalam bawah sadarnya. Maka ketika Rasulullah wafat, kemudian digantikan oleh Abu Bakar, itu dia bisa merasakan walaupun baru satu kali Abu Bakar memberi gitu ya. Ini bukan yang biasanya gitu, si buta tadi ya. Ini bukan yang biasanya. Kemana yang biasanya menyuapi aku gitu kan. Kemudian Abu Bakar menangis dan menyampaikan bahwa Rasulullah telah wafat, bahwa selama ini yang menyuapi dia itu adalah Rasulullah. Padahal si buta Yahudi ini sepanjang dia disuapi oleh Rasulullah itu selalu menjelek-jelekan Nabi Muhammad gitu ya. Jadi Nabi Muhammad tidak pernah membalas, tidak pernah kemudian mengurangi perhatiannya terhadap Yahudi buta ini gitu ya, tetap memperhatikan, tetap tersenyum, walaupun tadi tidak bisa dilihat oleh si buta, tetapi dirasakan ya empatinya, rasa kasih sayangnya, cintanya seorang Muhammad gitu kepada si buta tadi, sehingga akhirnya sampai dia menangis gitu ya, menangis kemudian masuk Islam ya, karena tidak menyangka selama ini dia yang memperhatikan dia itu adalah Rasulullah gitu. Nah, itu ada makna-makna spiritual yang luar biasa sebenarnya, bagaimana Rasulullah menghadapi orang yang justru menyakitinya itu dengan kelembutan ya. Kemudian juga menyangkut kesucian batin dari segala aspek, menjaga kejujuran, ketulusan, kesungguhan ya, kesederhanaan, kepedulian, kemudian kemampuan untuk mencari dan memahami substansi Islam dalam maknanya yang paling dalam ya. Karena kita bisa memaknai keyakinan kita gitu ya, memaknai bahwa bagaimana sayangnya Allah kepada kita, kemudian memaknai mengapa akhirnya Allah mentakdirkan kita dalam barisan ini ya, dalam Islam gitu. Itu setelah mengalami peristiwa-peristiwa yang memberikan makna-makna pada kita. Salah satunya misalnya sakit gitu ya. Nah, kesadaran akan hidup dan kehidupan setelah mati itu tentunya diawali oleh bagaimana dia berpikir, bertindak atau memiliki worldview secara Islam ya, kemudian juga memiliki sifat-sifat ilahiyah dalam dirinya, Rahman, Rahim, dan Asmaul Husna lain, itu diupayakan untuk terwujud ke dalam perilakunya. Nah, dalam perilakunya ini kan berarti diawali dengan tadi belief system. Belief systemnya ini didasari oleh sifat-sifat ilahiyah gitu ya. Sifat-sifat ilahiyah membentuk pemaknaan-pemaknaan terhadap dirinya, kemudian dari pemaknaan-pemaknaan ini membentuk belief ataupun keyakinan pola pikir dalam dirinya, sehingga perilakunya pun akan mengarah pada kesadaran untuk memiliki makna hidup dan kehidupan setelah kematian ya, berdasarkan tadi Allah minded. Nah, kita lihat bahwa dalam spiritual Islam kita akan senantiasa dihadapkan pada pengalaman ibadah ya, prayer fulfillment. Pengalaman ibadah salah satunya adalah misalnya
ketika berdoa dengan khusyuk ya, ketika meminta dengan penuh keyakinan pada Allah, itu ternyata memang kita akan merasakan Allah sangat dekat ya. Jadi artinya ketika memang frekuensi kita dengan Allah itu nyambung gitu, maka hidayah itu memang kita raih gitu. Jadi hidayah itu nggak tiba-tiba turun. Hidayah itu, ini kalau bahasannya Pak Anugrah itu sangat bagus ya. Bagaimana hidayah itu ada yang memang diperoleh dengan upaya yang luar biasa gitu ya, ada yang memang Allah berikan sebagai hadiah gitu ya. Nah itu kan kita tidak tahu ya yang kita termasuk yang mana, sehingga yang bisa kita lakukan adalah melakukan ibadah dengan sungguh-sungguh gitu ya, agar hidayah itu tetap mengalir pada kita. Maka itu ada pengalaman ibadah atau prayer fulfillment, itu lihat di surat Az-Zariyat ayat 56, bahwa tujuan penciptaan kita hanya oleh Allah itu adalah sebagai hamba yang beribadah gitu ya. Kemudian ada connectedness, ada ketersambungan, ada benang merah ya antara keyakinan yang kita yakini hari ini dengan generasi lintas waktu, generasi-generasi kita sebelumnya ya. Kan kita nggak ketemu dengan Rasulullah, kita tidak bertemu dengan bahkan sejak Nabi Adam gitu ya, itu yang dibawa kan sama. Tetapi ada satu benang merah yang menjadikan kita sama dengan mereka dari sisi belief system, keyakinan tadi. Landasannya apa? Allah minded gitu ya. Jadi bukan lagi standar pribadi. Kalau kita di sini kalau bicara tadi belief secara umum, itu standarnya kadang standar pribadi, tetapi kalau kita konteksnya adalah ke dalam spiritualitas Islam, maka harus sama standarnya adalah Allah minded ya. Ini dilihat dari surat Al-Baqarah ayat 30 ya. Bagaimana kita juga memiliki universality di mana manusia merupakan satu kesatuan dengan alam sekitarnya. Manusia itu sebenarnya fungsinya adalah sebagai khalifah di muka bumi, wakil Allah untuk mengurus alam sekitar ini dengan kehendak-kehendak Allah gitu ya. Bukan merusak gitu. Nah, berikutnya adalah esensi dari asuhan spiritual Islami ya. Yang pertama adalah bagaimana kita mengupayakan pasien kita untuk kembali lagi ke kesadaran spiritualnya ya, yang tadi ya, memiliki pemaknaan. Jadi masih ingat mungkin aktivitas spiritual itu lebih ke arah ruhnya gitu ya. Pemaknaan, harapan, rasa cinta, empati, keyakinan, harga diri dan lain sebagainya, itu bagian dari keyakinan spiritual atau kesadaran spiritual. Sabar, ikhlas, syukur ya. Atau yang pernah ingat mungkin yang lingkaran besar itu ya, di situ ada roja. Roja itu berarti harap gitu ya. Harap kalau bahasa yang biasa kita kenal di nursing care ya, yang umum gitu ya. Kalau dalam istilah terminologi Islam itu ada roja, kemudian mahabbah, kemudian syukur, ikhlas, qanaah, tawakal dan lain sebagainya, itu adalah bagian dari kesadaran spiritual. Sementara yang bersifat aktivitas religius itu kaitannya dengan aktivitas ibadah dia, seperti sholat, saum, zakat, puasa dan sedekah misalnya ya. Kemudian kita upayakan dia mencapai tingkat kesejahteraan spiritual yang paling optimal gitu ya. Syukur, sabar, ikhlas. Yang ingat asyakirin, jenjang yang paling tinggi itu adalah asyakirin ya. Dia bukan seorang hamba keadaan, artinya dia senantiasa kondisinya selalu bersyukur dalam keadaan suka maupun duka gitu ya. Kemudian membimbing pasien memaknai sakitnya. Jadi apa yang dialami, kadang tidak sedikit pasien-pasien yang mengalami kesulitan memaknai kenapa saya harus sakit seperti ini, kenapa saya, kenapa sekarang dan seterusnya ya. Banyak pertanyaan-pertanyaan yang menggambarkan nyeri secara spiritual ya. Kenapa Allah tega membuat saya seperti ini padahal sekarang saya lagi produktifnya misalnya ya. Kenapa dan seterusnya, itu banyak mempertanyakan, sehingga sulit untuk bisa memaknai sakit gitu ya. Maka kita membimbing untuk menemukan makna-makna tadi. Kemudian juga ini tidak kalah pentingnya aspek religius ya. Kalau tadi yang 1, 2, 3 itu lebih ke arah aktivitas spiritual. Nah ini poin 4 itu adalah aktivitas religius, membimbing dan melaksanakan kewajiban ibadah walaupun dalam keadaan sakit. Selama dia tidak penurunan kesadaran, maka sholat itu wajib dilakukan.
banyak nanti pendekatan-pendekatan yang bisa kita lakukan bagi yang tidak mau sama sekali ya, yang mengalami hambatan religiusitas. Itu pendekatannya kan seperti apa, itu di bahasan berikutnya ya. Nah, kemudian kita lihat alasan Al-Quran sebagai biblioterapi Islami, karena memang Al-Quran itu adalah wahyu Allah ya, yang diturunkan kepada Rasulullah Muhammad SAW sampai kepada kita ya, sebagai pedoman hidup, menjadi rujukan dalam setiap bidang kehidupan kita. Nah, Al-Quran sendiri menggambarkan dirinya itu dengan kata-kata seperti di bawah ini. Tidak ada keraguan di dalamnya. Silakan nanti dibuka ayat-ayatnya ya, dipelajari, dihayati satu persatu, kemudian menjadi pedoman bagi yang mengimani Allah Ta'ala. Kemudian pedoman bagi umat manusia secara universal. Jadi apa? Ya, secara universal. Kayak misalnya hukum-hukum yang berlaku sunatullah gitu ya. Pada keseluruhan manusia itu akan terjadi hal yang sama gitu ya. Kayak misalnya seseorang yang sedekah contohnya gitu ya, yang rajin sedekah. Kita lihat kan kayak Ronaldo misalnya ya, atau Bill Gates, itu kan bukan muslim ya, tapi mereka itu sangat concern untuk apa istilahnya, aktivitas-aktivitas kemanusiaan. Apakah mereka semakin miskin? Ya, ternyata malah mereka semakin kaya ya. Banyak pengusaha-pengusaha yang memang dermawan, kemudian bukan semakin miskin, malah semakin kaya. Dan ini berlaku secara universal, bukan hanya untuk umat Islam gitu ya. Ketika memberikan kemanfaatan yang banyak kepada manusia yang lain, maka efek yang dia rasakan di dunia itu akan sama. Hanya mungkin nanti masalahnya adalah nilai ya, keberkahan yang kita terima tentunya akan berbeda kalau yang orientasinya Allah dan bukan Allah gitu ya. Kemudian tentang Al-Quran juga menyampaikan sering ya, ada kalimat, apakah engkau merenungkan hal itu, apakah engkau berpikir, apakah engkau orang yang berakal, dan seterusnya. Ini menunjukkan bahwa apa yang kita lihat, baik ayat-ayat kauniyah maupun kauliyah yang Allah bentangkan gitu ya, di dalam Al-Quran maupun di alam semesta raya ini gitu ya, apakah itu membuat kita berpikir atau tidak gitu ya. Maka kembali lagi tadi, Al-Quran sebagai bacaan itu memang harus betul-betul kita hayati, kita renungkan, sehingga nilai apa yang bisa kita ambil, yang kita rasakan, yang kita maknai dari ayat tersebut berdasarkan pengalaman perjalanan batinnya gitu. Itu yang sebaiknya dilakukan. Jadi walaupun hanya mungkin 1-2 ayat, tapi kita maknai dengan serius, kemudian akhirnya mendorong kita untuk berpikir, berperilaku, dan bertindak sesuai dengan ayat tersebut, itu luar biasa gitu ya. Jadi menghafal itu penting, tapi yang paling penting lagi adalah mengamalkan ya. Kemudian mendengarkan ketika Al-Quran dibacakan. Kemudian Al-Quran itu memang mudah difahami ya, walaupun kita bukan ahli tafsir. Misalnya kayaknya saya nggak layak untuk memberikan Quranic terapi karena saya juga bukan ahli tafsir. Misalnya kalau semua berpikir seperti itu, terus kapan Al-Quran ini mau dipakai gitu ya, sebagai obat, sebagai terapi. Jadi walaupun kita hanya baru sampai kemampuan memahami teks terjemahan dari Depag misalnya ya, yang bahasa Indonesia, tidak masalah. Yang penting adalah bagaimana proses refleksi dari ayat tersebut terhadap kehidupan yang akan dia lalui gitu ya, ataupun yang dia alami selama ini. Nah, itu yang penting ya, refleksinya, pemaknaannya. Kemudian juga Al-Quran bisa sebagai penyembuh, syifa ataupun rahmat ya. Dan tidak mungkin ada yang serupa dengan Al-Quran, karena insya Allah Al-Quran terjaga dari awal gitu ya, penciptaannya sampai dengan akhir zaman. Itu sudah jaminan Allah. Turunkan dalam bahasa Arab, kemudian penjelasan atas segala sesuatu. Jadi intinya adalah Al-Quran itu bisa membimbing kita ke jalan yang lurus, memiliki panduan untuk manusia yang sempurna. Nah, berarti ya salah kalau kita katakan tidak ada manusia yang sempurna. Sempurna itu dalam arti mungkin fisik ya, atau psikologisnya sulit gitu menemukan ikhlas, syukur, dan sabar. Namun sebenarnya ketika manusia bisa mencapai makom ini, ikhlas, syukur, sabar ya, berarti dia termasuk ke dalam manusia yang sempurna.
Kemudian Al-Quran juga bisa sebagai syifa atau pemulihan jiwa, kemudian panduan kita dalam beribadah, dan juga menjaga fitrah kita sebagai manusia. Ya, contohnya misalnya fitrahnya kan kita tuh menyukai lain jenis ya. Nah, Al-Quran itu kemudian menjaga itu. Kalau dia tidak dekat dengan Al-Quran, kemudian masuk ke dalam lingkungan yang salah, maka bisa jadi fitrahnya itu tidak terjaga sehingga dia menyukai sesama jenis. Itu ya, contohnya seperti itu. Nah, Quranic terapi atau bacaan atau biblio berbasis nilai-nilai Al-Quran sebagai terapi. Intinya itu ya, Quranic terapi di sini. Ini ibu istilahkan seperti ini karena ada istilah lain lagi, Quranic healing, yaitu kalau di konteks di mata kuliah ini nanti lebih ke arah bagaimana bacaan-bacaan Al-Quran yang berupa murotal gitu ya, itu bisa memberikan efek penyembuhan juga ruqyah mandiri gitu ya, itu lebih ke arah sana. Jadi kalau ini nanti ada proses yang seperti yang kita lakukan pada tahapan biblioterapi ya di Quranic terapi ini. Ketika berinteraksi dengan Al-Quran memang hal utama yang harus kita lakukan adalah ketulusan ya. Jadi kalau kita membaca Al-Quran atau ibadah itu dalam kondisi keterpaksaan, memang akhirnya tidak memberikan efek apapun kepada kita. Kitanya tetap merasa kering gitu ya. Kemudian sikap ihsan ya, bahwa dia sedang merasa di hadapan Allah dan mendengar langsung dari Allah, kemudian meyakini bahwa Al-Quran itu adalah perintah yang langsung datangnya dari Allah ya. Kemudian setiap kata-kata di dalam Al-Quran itu ditujukan untuk kita. Ya walaupun ini ribuan tahun yang lalu ya Allah hadirkan Al-Quran melalui Rasulullah, tetapi peristiwa-peristiwa gitu ya, kemudian hal-hal yang berkaitan di kehidupan dulu itu dengan sekarang sebenarnya berulang, tidak jauh berbeda gitu ya. Jadi temukan ya, nah, seperti kata-kata ini ibu dapat dari sahabat ibu ya di Malaysia, bahwa ketika kita berinteraksi dengan Al-Quran itu temukan bahwa memang ayat-ayat itu sedang berbicara dengan kita sendiri. Makanya kalau ngaji, walaupun tadi bukan ahli tafsir ya, kita baca terjemahannya aja. Syukur-syukur kita bisa belajar tafsirnya, nuzulul Qur'annya, itu lebih bagus lagi ya. Dibaca kemudian kita hayati betul. Bisa jadi misalnya pernah ya merasakan ketika kita mengalami situasi tertentu yang membuat kita tidak nyaman, kemudian tiba-tiba kita datang ke Al-Quran ya, mendatangi Al-Quran, membuka ayat tertentu secara acak, kemudian ayat itu seolah-olah sedang memberikan jawaban kepada kita ya, itu sering terjadi. Nah, meyakini Al-Quran sebagai pertama media komunikasi dengan Allah, kemudian memang memberikan gambaran kenyataan hidup yang akan kita lalui ya, kemudian memiliki kisah, dan hampir ini 75% Al-Quran itu isinya kisah ya. Banyak sebenarnya kalau kita gali ya dari kisah-kisah itu, seperti contohnya kisah Nabi Musa alaihissalam ketika beliau mendapatkan perintah untuk datang kepada Fir'aun gitu ya, di surat Toha tuh, datang kepada Fir'aun yang memang kondisinya dia sedang berada dalam pelarian dari apa, dia sudah membunuh salah satu prajuritnya Fir'aun saat itu ya, dengan sekali pukulan. Kan Nabi Musa itu terkenal orang yang kuat ya, badannya kekar kemudian kuat, jadi sekali pukul itu bisa langsung mati gitu ya musuh itu. Nah, dia hidup dalam pelarian gitu ya, melarikan diri karena dikejar-kejar jadi buron gitu. Kemudian tiba-tiba datang perintah Allah untuk mendatangi Fir'aun gitu ya. Kebayang kalau kita dalam posisi kita yang merasa bersalah, tiba-tiba harus disuruh datang ke kantor polisi gitulah gitu ya, pasti perasaannya kan berbeda kan. Pergolakan batin dan lain sebagainya itu akan dirasakan gitu ya. Dan apa yang kemudian Nabi Musa minta saat itu doa ya, Robi srohli sodri wa yasili amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qouli gitu kan. Ternyata apa yang diminta pertama kali yaitu tenangkanlah hatiku kan ya. Robi srohli sodri wa yasili amri, Robi srohli sodri, lapangkanlah dadaku. Artinya apa? Lapangkan dadaku. Jadi yang diminta itu ketenangan terlebih dahulu gitu ya,
meminta ketenangan hati supaya apa, dia bisa berpikir jernih gitu kan, berpikir jernih, menghadapi dengan berani, memasrahkan seluruhnya kepada Allah, kemudian urusannya baru kemudian meminta urusannya dilancarkan, kemudian juga meminta lisannya juga dilancarkan gitu ya, komunikasinya dilancarkan supaya nanti apa yang disampaikan bisa difahami gitu. Jadi menyiapkan mental dulu ibaratnya begitu sebelum kita bicara berkata-kata pada situasi yang membuat kita istilahnya deg-degan gitu ya, seperti kayak ujian sidang misalnya kalau mahasiswa. Nah, coba berdoa seperti yang dicontohkan oleh Nabi Musa. Itu adalah pesan ya. Di Al-Quran itu memang yang paling banyak kisah Nabi Musa tersebar di mana-mana ya. Kalau kayak Nabi Yusuf misalkan hanya di satu tempat. Nah, Nabi Yusuf juga punya pesan kehidupan kan, ketika dia tidak mendapatkan atau dikhianati oleh saudaranya sendiri, bagaimana sikapnya gitu ya. Kemudian kisahnya Nabi Ayub ketika diberikan sakit yang paling lama di antara para nabi itu adalah Nabi Ayub ya. Dia tidak pernah meminta kesembuhan karena saking malunya kepada Allah gitu. Yang dia minta itu apa? Sobron jamil gitu kan. Kesabaran yang cantik, kesabaran yang paling baik gitu. Itu yang diminta oleh Nabi Ayub gitu ya, karena saking saking dia meyakini bahwa peristiwa apapun yang dia alami itu bagian dari kasih sayang Allah gitu ya. Itu luar biasa ya. Kisah-kisah itu bisa memberikan inspirasi bagi kita, kekuatan bagi kita untuk menjalani kehidupan-kehidupan yang memang kurang lebih sama dengan apa yang nabi-nabi kita alami gitu ya. Kemudian pedoman ya, menjadikan diri kita sebagai gambaran di dalam ajaran Al-Quran. Kemudian sumber nilai, menghayati etika, norma, dan prinsip-prinsip di dalam Al-Quran. Kemudian juga menjadi sumber spiritual Islami ya. Jadi kembali bahwa Al-Quran itu tadi sebagai rujukan utama ya. Kemudian diperkuat dengan sunnah. Ini Ibu pernah menyampaikan bahwa dulu pernah penelitian ya terkait dengan Quranic terapi ini. Jadi Al-Quran itu adalah bacaan yang memberikan efek penyembuhan, bisa ditempuh dengan 3 cara sebenarnya ya, ini salah ketik. Bisa dibaca langsung atau resitasi atau tilawah. Kemudian bisa dibuatkan tadi kisah-kisah cerita inspiratif berdasarkan nilai-nilai Al-Quran, kayak kisah Nabi Musa, kisah Nabi Ayub ya. Kemudian itu aja satu ayat tentang permintaan Nabi Ayub yang sobron jamil tadi, satu ayat kita bahas dengan pasien, kita refleksikan ayat tersebut terhadap pasien, itu ternyata bisa memberikan dampak yang luar biasa ya. Kemudian bisa juga kisah-kisah itu perjalanan hidup para nabi Allah, khususnya Nabi Muhammad SAW melalui sunnah-sunnahnya maupun juga para sahabat ya. Nah, kaidah-kaidah bacaan yang memiliki muatan-muatan Al-Quran itu pasti ada informasi yang berkaitan dengan aktiviti spiritual, tadi sabar, ikhlas, syukur, tawakal, dan lain sebagainya ya. Gambaran-gambaran pribadi ke arah sana itu bisa kita gali dari ayat-ayat Al-Quran seperti surat At-Tin gitu ya. Ternyata juga ketika kita membaca asbabun nuzulnya itu luar biasa. Kemudian memberikan wawasan Islami, merangsang diskusi tentang solusi masalah berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah, mengkomunikasikan nilai-nilai dan sikap baru yang positif, kemudian menciptakan kesadaran bahwa orang lain juga memiliki masalah yang sama ya. Jadi kayak tadi kisah Nabi Musa, beliau juga mengalami kondisi naik turun secara emosi, secara kegelisahan gitu ya, dalam arti tadi ada perasaan bersalah kemudian akhirnya melarikan diri kan, tapi kemudian Allah ingin menolong kan, menolong justru untuk hadapi gitu kan, hadapi langsung Fir'aunnya gitu. Dan ternyata di situ betul-betul menunjukkan bagaimana kekuatan Allah ya, pertolongan Allah terhadap Nabi Musa gitu. Maka keyakinan itu perlu betul-betul kuat seperti halnya Nabi Musa alaihissalam. Nah, Quranic terapi untuk pasien itu bisa diawali dengan langkah-langkah. Pertama, identifikasi, seleksi tema, kemudian presentasi, diskusi, dan tindak lanjut. Nah, untuk identifikasi kita lihat dulu pasiennya masuk kategori anak kah, dewasa gitu ya, lansia, kemudian masalahnya apa ya. Kalau pada anak misalnya susah makan,
anak yang temper tantrum, atau anak yang tidak percaya diri, kesulitan bicara misalnya. Itu identifikasi masalah utamanya apa. Ibu hamil, apakah misalnya ada baby blues, ya, postpartum blues, dan lain sebagainya. Atau depresi misalnya, atau pada pasien lansia atau dewasa, tadi ketidakmampuan menerima realitas, ketakutan yang berlebihan, tidak punya harapan gitu ya. Kemudian juga konflik. Nah, konflik dengan sesama ya ataupun dengan diri ataupun dengan orang lain, itu konflik. Misalnya itu yang menyebabkan akhirnya masalah-masalah emosi itu kelihatan secara signifikan. Kemudian kita seleksi tema berdasarkan tadi identifikasi masalah, kita seleksi tema, pilih ayat Al-Quran sesuai masalah spiritual pasien tadi ya, yang kehilangan harapan, ayatnya yang mana pernah saya sampaikan ya. Nah, bisa juga untuk membantu seleksi tema itu melalui indeks Al-Quran. Ini banyak sekarang ya buku-buku buku saku ataupun buku yang besar tentang indeks Al-Quran. Itu bagaimana peta Al-Quran, tema tentang ini ada di ayat berapa, surat berapa, itu silakan di searching ya, ataupun silakan di-explore. Kemudian setelah memilih ayat Al-Quran adalah kita perkuat dengan bacaan ya, dengan bacaan Islami untuk mencocokkan masalah tertentu melalui tahapan didaktik biblioterapi. Kemudian seleksi membutuhkan keterampilan dan wawasan. Buku atau bacaan Islami harus memberikan informasi yang benar tentang masalah dan tidak menyampaikan harapan palsu. Ya, harapan palsu itu maksudnya ibu dengan membaca Al-Quran ini insya Allah kemudian ibu akan sembuh 100%. Bukan itu, tetapi yang harus dibangun itu tadi sikap, keyakinan, iman individu terhadap ketentuan-ketentuan yang Allah berikan kepada kita ya. Nah, kemudian tahap presentasi. Tahap ini pasien dipersilahkan membaca bismillah terlebih dahulu, kemudian membaca ayat Al-Quran yang dipilih atau bacaan Islami yang sesuai dengan tema masalah spiritual pasien. Alternatifnya kita sebagai biblioterapis ya, perawatnya, membantu membacakan apabila pasien ada keterbatasan, dan sebaiknya artikel ataupun bacaan yang diberikan tidak terlalu panjang ya, sehalaman atau 2 halaman untuk artikel yang memang akhirnya bisa memberikan insight, memberikan kesan-kesan mendalam kepada klien kita ya, atau pasien kita. Media bacaan harus jelas dan bisa digunakan sesuai usia pasien. Kemudian pasien dianjurkan memilih kalimat atau kata-kata yang bisa memberikan insight ya, kemudian ditandai dengan alat tulis atau diwarnai. Kemudian lama presentasi maksimal kurang lebih 10 menit atau tergantung situasi pasien, supaya tidak terlalu lama karena pasien juga punya keterbatasan konsentrasi ya. Setelah proses tadi presentasi, kemudian menandai, menyebutkan kalimat-kalimat ataupun refleksi dari apa yang dia rasakan terhadap ayat tersebut, maka kita diskusikan ya. Diskusikan kita sebagai fasilitator ya, di sini sebagai biblioterapis bisa menggunakan kata-kata atau pertanyaan yang reflektif. Awali dengan apakah, bagaimana, ceritakan, menurut ibu, dan seterusnya ya. Bimbing pasien untuk menemukan sikap atau perilaku positif dari bacaan tersebut. Gunakan kalimat atau komunikasi yang terapeutik. Baru setelah itu ada strategi tindak lanjut. Pasien berbagi persepsi terhadap insight yang didapat dari membaca ayat ataupun bacaan tadi buku misalnya ya. Pasien bisa mengekspresikan melalui katarsis emosi secara lisan dalam diskusi ataupun tulisan boleh ya. Kemudian pasien menyatakan secara verbal maupun nonverbal pikiran dan sikap positif yang ingin dibangun dalam dirinya kemudian ya. Nah, di sini perawat memberikan reinforcement terhadap perilaku positif yang telah disepakati. Jadi kita kemudian menemukan bersama pasien ya apa saja yang harus dilakukan untuk berikutnya gitu ya, untuk tahapan-tahapan ataupun perilaku selanjutnya sehingga permasalahan yang dialami itu bisa diselesaikan dengan baik. Nah, outcome dalam Quranic terapi ini ya, intinya kurang lebih sama, bahwa sebagai katarsis emosi, kemudian menemukan solusi dan muncul ini sabar, syukur, ikhlas ya menghadapi situasi yang
sedang dia hadapi. Nah, ada yang disebut dengan didaktik biblioterapi. Ini adalah sebenarnya rancangan untuk bagaimana kita mengajar gitu ya, memberikan kebijaksanaan, mendidik, atau ini pengertiannya memang dari Yunani ya, didaktikos itu. Kalau menurut Ibu Susanti Agustina itu mengacu pada mengajar, mendidik, pendidikan atau kebijaksanaan ya. Nanti ini lebih jelas di dalam tugas untuk format biblioterapi didaktikanya. Seperti nanti ini ada masalah-masalah yang terkait dengan emosi tadi ya. Misalnya masalah 1 sampai 10, tidak percaya diri, takut, berduka, stres dan seterusnya. Nanti mahasiswa dibagi berarti kalau ada 40 dibagi 10 kelompok ya. Ada 4 orang dan kemudian mengerjakan tugas didaktik biblioterapi secara individu. Jadi maksudnya satu tema itu untuk 4 orang itu. Satu tema misalnya tema tidak percaya diri ini untuk 4 orang. Nanti cari buku-buku yang memang bisa mengubah perilaku ini menjadi perilaku yang positif. Ya berarti kalau tidak percaya diri jadi berani gitu ya. Takut kematian berarti kan ridho menghadapi kematian misalnya. Berduka menjadi apa misalnya. Nah itu sikap-sikap negatif ini kemudian kita bangun jadi sikap positif melalui bacaan. Boleh bacaannya misalnya pilih dulu pertama ayat Al-Quran yang sesuai dengan tema ini. Berikutnya adalah temukan bacaan boleh dalam buku yang sifatnya non fiksi maupun fiksi, misalnya novel, cerpen ya, atau puisi boleh gitu ya. Yang intinya adalah bacaan tersebut bisa menguatkan untuk membentuk perilaku positif ya, mengatasi masalah-masalah ini. Bacaannya apakah harus satu buku? Tidak harus selalu satu buku ya. Bagian cuplikan dari bab tertentu saja ya yang memang berkorelasi dengan masalah ini boleh diambil. Hanya satu halaman, dua halaman misalnya ya, tetapi temanya sesuai dengan ini. Nanti silakan itu yang dianalisis gitu ya, yang dibuat didaktiknya. Nah, ini contoh untuk kita masuk lagi ke contoh tadi proses memberikan Quranic terapi ya. Identifikasi dulu. Misalnya waktu itu kita ketemu dengan pasien seorang perempuan wanita ya, usia 55-an tahun, sering pulang pergi atau bolak-balik dirawat di rumah sakit ya, dengan hipertensi, kemudian kadang juga diiringi dengan vertigo ya. Ternyata setelah kita kaji secara lebih spesifik lagi, dia memiliki masalah ya, masalah dengan keluarga. Jadi punya anak 5. Nah 3 dari kelima anaknya ini memperebutkan warisan gitu, padahal dia masih hidup gitu ya, si ibu masih hidup, dan ini sering menjadi konflik, bahkan menjadi pertengkaran di antara si ibu dengan anak-anaknya, pasiennya dewasa ya. Maka waktu itu kita memberikan ayat Al-Quran di surat Al-Imran 159, kemudian juga diperkuat dengan bacaan tentang memaafkan ya. Pada saat presentasi kemudian pasien mengikuti dengan seksama dan kemudian menemukan insight-insight dari bacaan tersebut ya, kita pandu. Nah, pada saat proses diskusi ini kita gunakan pertanyaan reflektif ya, ketika membacakan ayat tadi Al-Imran ayat 159 ya, ini ya bunyinya. Nah, kita tanyakan kepada si ibu apa yang ibu rasakan ya, atau apa yang ibu pikirkan gitu tentang ayat ini gitu. Dia mengatakan bahwa oh ya, kita memang harus bersikap lemah lembut ya katanya, kemudian harus memaafkan, memohon ampun, udah seperti itu aja ya. Nah kemudian kita bisa tanyakan, ada tidak peristiwa yang gitu ya ibu alami terkait dengan permasalahan berhati atau bersikap keras terhadap sesama gitu ya, ataupun terhadap lingkungan, apa yang ibu alami peristiwanya. Nah itu bisa menggunakan pertanyaan-pertanyaan reflektif. Dari sini ternyata ibu cerita bahwa memang selama ini dia terbebani ya dengan tuntutan-tuntutan dari anak-anaknya untuk pembagian warisan gitu, padahal dia sendiri kan masih hidup gitu ya. Dia merasa tidak dihargai oleh anak-anaknya, kemudian juga merasa bahwa
ini menjadi sesuatu yang menyesakkan dada gitu ya. Akhirnya memang seringkali si ibu marah terhadap ketiga anaknya ini, kemudian juga akhirnya permasalahan tentang warisan itu tidak pernah selesai gitu ya, tidak menemukan jalan keluar. Akhirnya kemudian kita coba bertanya kembali dari kelima anak ibu, yang menurut ibu itu mana anak yang paling netral gitu ya, yang kira-kira bisa menjadi penengah di antara kondisi seperti ini. Ada katanya anak yang kedua gitu ya. Nah kemudian kita pandu lagi, karena kita tadi sudah membuat didaktik biblioterapi ya dari surat ini, kemudian kebacaan tentang memaafkan. Nah kalau menurut ibu nih, di sini kan Allah mengatakan ya tentang kelemah lembutan dan lain sebagainya. Kira-kira kemudian ada tentang musyawarah. Menurut Ibu kemudian apakah ayat ini memang ditujukan hanya untuk kita sendiri atau bagaimana Bu ya? Kemudian dalam penyelesaian konflik atau masalah, menurut ayat ini langkah-langkahnya seperti apa Bu? Nah itu kita bisa arahkan. Kadang ada yang menjawab cuman 5 langkah yang disebutkan, ada yang menyatakan 6 langkah gitu ya, suka ada yang kelewat nih. Coba kita lihat satu-satu ya Bu ya. Nah itu kita pandu, kita ajak. Pertama misalnya ini ya, pertama ya langkah-langkah dalam menyelesaikan konflik kan intinya nanti dibawa ke sini si pasien tuh ya. Oh di ayat tadi dikatakan lemah lembut, berurutan tuh, lemah lembut menghindari kekerasan atau kekasaran ya, artinya bisa jadi kita mengalah lebih dulu, memaafkan, kemudian memohon ampun untuk mereka, istighfar ya, kemudian baru lakukan musyawarah, artinya bisa membuka komunikasi, kemudian kesepakatan dan tawakal ya. Nah ternyata ada 7 langkah, ya Bu ya gitu. Coba kita lihat Bu, nomor 1 sampai 4 ya, lemah lembut, menghindari kekerasan, memaafkan, memohon ampun, itu dilakukan oleh orang lain atau oleh kita? Oleh yang istilahnya yang berkonflik dengan kita atau oleh kita sendiri yang melakukan lemah lembut, menghindari kekerasan, memaafkan, memohon ampun? Ya harus dari diri kita sendiri katanya. Berarti memang poin terbesar untuk menyelesaikan konflik itu adalah yang pertama dilakukan adalah diri kita sendiri dulu. Ya melembutkan hati gitu kan, kalau sama-sama egois, kalau sama-sama apa namanya pak kekeh kalau dalam bahasa Sunda ya, boro-boro masuk ke poin kelima gitu ya, poin ketiga keempat juga ini gengsi untuk dilakukan ya, memaafkan, meminta maaf gitu kan, tuh sulit untuk dilakukan, apalagi kalau misalnya masih saling kasar ya, saling keras gitu kan, ini nggak ada yang mengalah salah satu, walaupun kita posisinya benar ya, berarti harus ada ya sikap untuk melembut gitu, supaya apa, bisa masuk ke tahap berikutnya, baru kita bisa membuka komunikasi. Komunikasi itu sulit terbuka kalau poin 1 dan 4 itu tidak dilakukan. Jadi kita bisa katakan kepada ibu tadi, jadi kesimpulannya Bu, apa dulu yang harus kita lakukan? Berarti memperbaiki diri sendiri dulu. Bagaimana Bu, setuju tidak dengan hal tersebut? Kalau kita sudah memperbaiki diri kita, artinya kita lemah lembut, bersikap menghindari kekerasan atau kasar ya, memaafkan baik secara tadi verbal non verbalnya ya, kemudian memohonkan ampun, istighfar berulang kali pada Allah. Mudah nggak Bu untuk membuka musyawarah, membuka komunikasi? Coba apa yang Ibu rasakan kalau misalnya Ibu dalam kondisi marah, Ibu bisa nggak membuka komunikasi? Atau Ibu sulit memaafkan anak-anak Ibu? Bisa nggak membuka komunikasi kemudian mencari solusi? Nah itu ibunya tuh waktu itu sampai nangis ya. Itu akhirnya memang uh, walaupun secara permasalahan kita tidak masuk lebih jauh terhadap permasalahan pasien tadi ya, tidak menyelesaikan urusan warisan dan sebagainya, tapi bagaimana mendukung ibu untuk membangun sikap ya ketika menghadapi konflik ini menjadi lebih positif. Nah tadi selain dari ibu, kemudian musyawarah tadi, makanya saya nanya waktu itu, siapa yang paling dekat dengan ibu yang masih netral, anaknya nomor 2. Nah kalau bisa dihadirkan, jadi sama-sama nanti ibu melalui anaknya ini gitu ya, karena yang konflik kan si ibu dan anaknya yang 3 anaknya yang lain gitu, jadi harus ada penengah gitu. Nah ini upaya untuk melakukan musyawarah. Nah jadi berikutnya apalagi ibu, membuat kesepakatan ya, setelah membuka komunikasi kesepakatan dibuat,
maka insya Allah itu nanti ada jalan keluar. Kalaupun misalnya ada salah satu yang keluar dari kesepakatan tadi, maka tinggal bagaimana bertawakal, ya serahkan pada Allah. Biar nanti sisanya Allah yang menyelesaikan gitu. Kita ikhtiar dulu. Si ibunya itu ekspresi spiritual itu kita akan lihat ketika proses Quranic terapi ini ya. Ekspresi spiritual yang tadinya kelihatan bingung, kelihatan mungkin sedih, kecewa, marah, itu bisa berubah ya, berubah dengan proses bimbingan ini. Tadi makanya disebut biblio counseling. Ada proses konselingnya, bimbingannya, itu yang paling penting dalam Quranic terapi ini ataupun dalam biblioterapi Islami ini ya. Apalagi kita kuatkan dengan bacaan tentang keutamaan memaafkan, itu luar biasa ya, semakin menguatkan perilaku positif yang ingin dibangun. Setelah itu kita simpulkan, jadi gimana Bu ke depannya, apa yang harus Ibu lakukan? Nah itu kita tanyakan ulang, ya saya akan coba begini, 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 begini. Nah ketika dia menyebutkan semua yang positif tadi, ya bisa Bu ya Ibu melakukan ini, Ibu sangat bagus sekali bekerja sama dengan baik, kemudian juga bisa menemukan solusi untuk ibu sendiri melalui bacaan ini. Jadi memang bukan dari kita, solusi itu datang dari dia yang memaknai apa yang dia baca gitu, dan kemudian kita kuatkan ya, baru kemudian kita akhiri, kita terminasi. Nanti pemaaf ya dibaca kemudian dimaknai. Oke, nah itu contoh untuk proses Quranic terapi sebagai biblioterapi Islami dalam membangun sikap positif dari pasien-pasien kita yang memiliki masalah emosi maupun spiritual yang signifikan ya. Ya alhamdulillah keseluruhan materi sudah disampaikan, mudah-mudahan bisa dipahami. Kita lanjutkan dengan diskusi. Kemudian juga tadi untuk penugasan silahkan diorganisir oleh ketua ataupun penanggung jawab mata kuliah ya. Oke, alhamdulillahirabbil alamin, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.